kemudian ikatlah dengan rantai dar'uha sab'una dira'an, yang panjangnya 70 hasta, pasluku, masukkanlah ke dalam neraka. Kenapa? Innahu, sesungguhnya ia, kana la yu'minu billahil azim, tidak beriman kepada Allah yang maha agung. Yang kedua, kesalahan mereka, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak mendorong untuk memberi makan kepada orang miskin. Falaisa lahul yauma hahuna hamim, falaisa lahu, tidak ada baginya, al yaum, pada hari ini, hahuna, di neraka itu, hamimun, teman, tidak ada sobat, wala ta'amun illa min gislin, dan tidak ada makanan kecuali gislin, darah bercampur nanah. Memang satu ayat terlewat, la ya'kulhu illal khati'un, dan tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Jadi di neraka itu ada makanan tapi gislin, darah bercampur nanah. Alhamdulillah. Ini catatan kita itu nanti akan diperiksa. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, adalah berdiri di hadapan Allah. Di surat Al-An'am 94 Allah berfirman, walaqad ji'tumuna furoda, dan kalian akan datang kepadaku furoda, seorang-seorang, kama khalaqnakum awwala marrah, seperti ketika aku menciptakan kamu pertama kali. Tadi di hadis di depan, di halaman pertama, kita akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, belum dihitan. Jadi persis seperti ayat ini. Hadis itu justru menjelaskan ayat ini. Jadi kita nanti akan menghadap kepada Allah seorang-seorang, seperti ketika pertama kali diciptakan. Ketika kita pertama kali lahir, kita lahir tanpa baju, tanpa alas kaki, dan belum dihitan. Wataraktum, dan kamu meninggalkan, ma khawalnakum, apa-apa yang telah aku berikan kepada kamu, wara'a duhurikum, di belakang kamu. Jadi karunia nikmat yang telah diberikan itu semua ditinggal, harta, rumah, anak dan keturunan. Wa ma nara ma'akum supa'akum, dan aku tidak menemukan bersama kamu orang yang bisa memberi syafaat kepada kamu. Jadi angkehan dan majar boga bos, boga penolong, tidak ada. Alladzina za'amtum, yang kalian kira, yang kalian sangka, annahum fikum suraka'u, bahwa kalian punya sekutu. Laqad taqatta'a bainakum, nyata telah putus pertalian di antara kamu. Wa dalla ankum ma kuntum taz'amun, dan telah menyesatkan kamu apa-apa yang telah kamu anggap sebagai sekutu selain Allah. Taz'umun, yang kalian kira bisa menolong, bisa membantu menyelamatkan diri dari neraka. Jadi kita nanti akan menghadap kepada Allah itu one by one, seorang-seorang. Yang akan ngomong pun bukan lidah. Di surat Yasin disebutkan kan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini aku akan patri, tutup rapat lidah-lidah mereka, dan akan berkata nanti tangan dan kaki. Nah, di surat Fussilat ayat 19 sampai 22, ini yang akan ngomong bukan hanya tangan dan kaki, tapi anggota tubuh yang lain juga akan bicara. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullah, pada hari musuh-musuh Allah akan digiring ilan nar, ke neraka. Fahum, maka mereka yuzaun, dikumpulkan. Hatta, sehingga idza ma ja'uha, ketika mereka sampai di pinggir neraka, syahida alaihim sam'uhum, akan menjadi saksi atas mereka telinga mereka, pendengaran mereka, wa absaruhum, dan penglihatan mereka, wa juluduhum, dan kulit mereka, bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka lakukan. Jadi nanti telinga ini akan cerita
selama ini lebih banyak dipakai apa? Mata, kulit. Waqalu, nah baru bibir ngomong, nanya, lijuludihim, kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi bagi kami? Kunaon sia make ngaromong, comel maneh mah. Qalu, anggota tubuh kita akan menjawab, antaqanallah, Allah telah membuat kami bisa bicara. Alladzi antaqa kulla syai'in, Dat yang bisa membuat bicara segala sesuatu. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, dan ialah Allah yang telah menciptakan kamu pertama kali. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya dikembalikan. Wa ma kuntum tastatiruna, dan tidaklah kalian bisa bersembunyi. Ayyashhada alaikum, atas kesaksian kepada mereka, sam'ukum, kepada kamu maksudnya, sam'ukum, pendengaran kamu, wala absorukum, dan penglihatan kamu, wala juludukum, dan kulit kamu, walakin, bahkan kalian donantum, mengira, annallaha, sesungguhnya Allah, la ya'lamu, tidak mengetahui, katsiran mimma ta'malun, kebanyakan dari apa yang telah kamu lakukan. Ya, kita tidak bisa menepis, membantah ketika mata, telinga, hidung, perut, kaki, tangan, semua bicara kepada Allah, mengatakan apa yang kita lakukan saat hidup di dunia sekarang ini. Ini yang berat. Kemudian yang terakhir, an Adi bin Hatim qala Rasulullah SAW, ma minkum, tidak ada seorang pun di antara kamu, min ahadin, dari seorang pun, illa, kecuali sayukallimuhullah, akan diajak bicara oleh Allah. Jadi nanti kita akan ditanya oleh Allah seorang-seorang. Laisa bainahu, tidak ada antara Allah, wa bainahu, dan antara orang itu, turjumanun, penerjemah. Tidak ada juru bahasa. Jadi face a face, langsung berhadap-hadapan. Fayang duru aimana, orang itu akan menoleh ke kanan, minhu, darinya. Fala yaro illa ma qaddama. Ya, orang bingung, Pak. Kayak orang lagi ujian, biasanya ada tangga, tungkul gitu. Sugan we aya naon? Inspirasi, aya ilham gitu. Nah, ketika kita mau menghadap kepada Allah dalam keadaan tanpa pakaian, belum dihitan, tanpa alas kaki, apa yang harus diomongkan ketika Allah nanya? Ketika menoleh ke kanan, yang terlihat apa? Ma qaddama, amal ketika hidup sekarang. Wayang duru as'ama, red kakenca, tadi nama sugan breeh pamajikan, ada gregan atau salaki, atau breh anak buah, bos. Tak ada. Fala yaro illa ma qaddama. Kiri kanan yang terlihat, yang terbayang itu kecuali amal. Kita kan kalau lagi susah juga sekarang di dunia, kadang-kadang terbayang gitu perilaku masa lalu itu. Apa yang pernah kita lakukan di tempat itu, di tempat ini, apa yang pernah kita kerjakan. Dan nanti apalagi di akhirat, semua terbaca. Ketika kita merasa banyak amal soleh belum sempurna, banyak dosa belum dimintakan ampunan, banyak nikmat belum disyukuri. Wayang duru baina yadaihi, ketika melihat ke depan, fala yaro illan nar, tidak ada yang kelihatan, yang terbayang kecuali neraka. Tilqa'a wajihi, ada di hadapannya. Nah, kemudian Nabi menganjurkan kepada kita, fattaqun nar, bentengi diri kalian dari siksa api neraka. Dengan apa? Walau bisikki tamratin, walaupun hanya dengan sebiji kurma. Artinya kalaupun kita hanya punya harta sedikit, sedekahkan. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, insya Allah akan menjadi benteng bagi diri kita dari siksa api neraka. Ini beberapa keterangan yang terkait dari hadis yang bulan lalu saya sampaikan. Kita paling tidak sudah punya